PID garing 2023 garing PN Bekasi, Pengadilan Bekasi dengan sidang narkoba. Di sini kami akan membacakan peran-perannya, yaitu ada Hakim Ketua Muhammad Hasbi Walid, Penasihat Hakim 1 Ferdina Andini Putri, Penasihat Hakim 2 Sifali Tulis Triawati, Jaksa 1 Yasmin Zinda, Jaksa 2 Nabila Putri, Pengacara 1 Tania, Pengacara 2 Aziza Diaud, tersangkanya Octaviana, saksi satunya Aisyah, saksi 2-nya Najwa, paniteranya Dr. Berita, dan polisnya Indah Lestari. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, pengunjung dilarang makan dan minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang mampu mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. Yang keempat, dalam proses sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugasnya tak dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan ataupun alat yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, mengambil foto, rekam suara, rekam TV harus meminta izin dulu kepada hakim ketua sidang. Kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib untuk persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka akan perintah hakim ketua sidang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila pelanggar tata tertib dimasuk bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan pelaku menentukan terhadap pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perhatian, pada hari ini tanggal 10 November 2023 pada hari ini tanggal 17 November 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, sidang pidana dengan nomor perkara nomor 200 garing PID sus garing 2023 garing PN Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi dengan tersangka Octaviana Ramadhani akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada saudari penuntut umum, sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah, yang mulia. Kepada saudari penasihat hukum, sudah siap untuk sidang hari ini? Sudah, yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara nomor 200 PID SUS 2023 PN BKS atas nama tersangka Octaviana Ramadhani pada hari Jumat pada tanggal 17 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum bahwa tersangka pada ruang sidang sekarang. Baik, yang mulia. Petugas khusus, persilakan tersangka untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara tersangka. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi, yang mulia. Saya siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menanyakan terkait identitas saudara tersangka terlebih dahulu. Saudara hanya perlu menjawab pertanyaan yang saya ajukan.
Sebutkan nama lengkap Anda. Octaviana Ramadhani, Tempat lahir dan tanggal lahir. Tangerang 12 Oktober. Jenis kelamin. Perempuan. Kebangsaan. Indonesia. Tempat tinggal. Agama. Islam. Pekerjaan dan pendidikan. Saya bekerja sebagai wakil direktur perusahaan PT Authority Chemical dengan pendidikan terakhir Magister Perencanaan Ekonomi di Universitas Indonesia. Baiklah, identitas tersangka lengkap. Pada saudari penasihat hukum, apakah benar Anda adalah penasihat hukum daripada para terdakwa? Baik, silakan maju tunjukkan identitas dan legalitas saudara. Pada saudara penuntut umum, sudah siap dengan dakwanya? Siap Yang Mulia. Baik, tunjukkan salinan surat dakwaan Anda. Baik Yang Mulia. Pada penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaannya. Dimohon kepada tersangka untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan pada jaksa penuntut umum. Silakan dibacakan. Baik Yang Mulia, izinkan saya membacakan poin-poin penting dari surat dakwaan kasus pengedaran dan penggunaan narkoba dengan nomor perkara nomor 200 garing Pensus garing 2023 garing PN Bekasi. Pengadilan Negeri Bekasi dengan tersangka atas nama saudari Octaviana Ramadhani. Surat dakwaan 1. Bahwa tersangka pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkoba yang bertepatan di sebuah gudang terbengkalai. Kapal dan Metro Bekasi mengungkapkan bahwa tersangka di tempat kejadian melakukan transaksi dengan bawahan yang dikirim langsung oleh mafia narkoba dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 gram ganja juga 50 gram sabu-sabu. Yang kedua, bahwa tersangka kedapatan menemui mafia narkoba pada tanggal 19 September 2023 saat dia melakukan perjalanan bisnisnya ke Berlin, Jerman. Seorang saksi bernama Najwa Salma yang merupakan seorang jurnalis media massa memiliki barang bukti berupa beberapa foto. Saksi Aisyah Asnawati juga mengungkapkan bahwa 2 minggu setelahnya tersangka melakukan perjalanan bisnis ke kota Potsdam, Jerman dan kembali menemui mafia narkoba tersebut. Saksi mengungkapkan bahwa di pertemuan kedua ini ia mendengar tersangka menjalin kerja sama dan bisnis narkoba dengan mafia narkoba tersebut. Yang ketiga, saksi Aisyah Asnawati mengungkapkan bahwa ia sempat melihat tersangka mendatangi ladang ganja seluas 30 meter persegi dan berbincang dengan seorang yang diduga bawahan dari mafia narkoba tersebut. Tersangka juga terlihat menerima uang tunai dari orang tersebut. Pada saudari tersangka, apakah sudah paham dengan isi surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah paham ya? Kepada penasihat hukum, adakah yang ingin diajukan dari dakwaan tersebut? Ada Yang Mulia. Silakan. Transaksi yang dilakukan saudari tersangka Octaviana pada hari itu merupakan bagian dari misi yang sudah direncanakan oleh rekannya, yaitu saudari yang merupakan seorang si penyidik narkotika. Dalam hal ini tersangka adalah alat pancing yang digunakan Aisyah Asnawati agar dapat mengetahui keberadaan mafia narkoba. Maka dapat saya katakan tersangka merasa terjebak dalam misi ini. Sekian terima kasih. Baik, untuk periksa penuntut hukum, adakah yang ingin disampaikan berdasarkan keterangan yang diajukan oleh penasihat hukum secara tadi? Ada Yang Mulia. Penasihat hukum, jika memang tersangka bagian dari misi, seharusnya tidak ada penangkapan yang dilakukan oleh Kapolda Metro Bekasi. Pasti dari pihak penyidik atau saudari Najwa Salma juga sudah memberikan arahan kepada tim kepolisian. Tetapi ini dari pihak Najwa Salma tidak mengetahui jika tanggal 23 Oktober ada suatu kegiatan transaksi jual beli narkoba. Ya, bagaimana polisi mau tahu kalau ternyata si penyelidik sama misi rahasia itu menjalankan misinya secara pribadi? Misi rahasia gimana maksudnya? Saudari Najwa Salma saja sudah punya surat putusan resmi untuk misi penyelidikannya. Lagi pula di sini tertera bahwa tersangka sudah menjalin beberapa interaksi dengan mafia narkoba di luar pengawasannya jauh sebelum penangkapan terjadi. Kedua belah pihak datang ke sidang. Kita belum mendengarkan penjelasan dari saksi. Hadirkan saksi ke dalam ruang sidang supaya semua lebih jelas. Baik Yang Mulia. Petugas hadirkan saksi pertama ke hadapan majelis hakim. Saudari Najwa Salma sebagai saksi pertama, apakah saudari dalam keadaan baik hari ini? Saya dalam keadaan baik.
Baiklah, berdasarkan pasal 10 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Anda siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tiada lain dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Kepada saudari silahkan duduk. Saudari saksi, bisa Anda sebutkan identitas Anda dan juga hubungan Anda dengan tersangka? Saya bersama saya seorang bina Kabupaten Pendidikan Nasional. Saya bagian dari tim penyelidik. Saya merupakan tanda tersangka kebetulan terdapat karena saya sedang mengenal tersangka sejak bangku SMA. Saudari saksi, silakan memberikan keterangan mengenai misi yang Anda jalankan. Di sini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama yang organisasi yang digelar oleh Bang Anies dan Sebagai Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan. Kami sering mendapatkan laporan mengenai kesempatan narkoba ini. Saya dengan rekan-rekan saya pun merencanakan misi ini untuk melacak keberadaan mafia untuk lebih mudah untuk menangkapnya. Kami sejak awal memang sudah merencanakan untuk mengumpan mafia agar mafia dan terjadi di sisi kami. Kebetulan tersangka merupakan seorang pengusaha besar, jadi posisinya bisa untuk menjebak mafia dan memungkinkan mafia percaya akan kerjasama palsu ini sesuai yang sudah direncanakan. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan kepada saksi yang mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, kapan pertama kali Anda menjalankan misi ini bersama dengan tersangka di dalamnya? Berdasarkan khusus sampai saat ini 2 minggu terakhir, kami belum mendapatkan izin, belum mendapatkan persetujuan dari tersangka untuk mengikuti misi kami. Pada tanggal 19 September, seorang saksi lain memberikan barang bukti berupa foto di mana tersangka menemui mafia narkoba di Kabupaten Jakarta. Apakah itu termasuk bagian dari rencana misi Anda? Itu bagian dari misi kami. Pada saat itu, kami mendapatkan informasi bahwa mafia narkoba sedang berada di Jerman. Dan kebetulan rekan saya itu si tersangka sedang ada klien untuk mengevakuasi di Jerman. Dan pada saat itu saya dan rekan saya memanfaatkan dana tersebut. Lalu 2 minggu setelahnya, menurut keterangan saksi dari Aisyah Hidayati, tersangka kembali menemui mafia narkoba di kota Rotterdam, Jerman, dan ia mengaku sendiri bahwa tersangka menjalin kerjasama bisnis dengan mafia narkoba tersebut. Apakah itu masih dalam misi Anda? Itu adalah misi kami. Nah, saat itu tersangka adalah dengan solicitor ke Jerman ke kota Rotterdam, tepatnya di Jerman, tepatnya di hotel ternama. Maka saya mengikuti keterangan situ di mana tersangka menemui orang ini yang masuk dari Jerman. Jadi tuduhan tersangka menemui mafia tersebut tidaklah benar. Tapi dalam keterangan saksi kedua, tersangka justru menjalin kerjasama pada pertemuan tadi. Untuk hal itu, saya membaca dua pengalaman saya dan menemukan informasi apapun, bahkan dari tersangka sendiri. Pada penasihat hukum, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Saat tersangka kami wawancarai, tersangka bilang kalau kejadian pada tanggal 23 Oktober tahun 2023, tepatnya pukul 1 malam, merupakan berita yang diberikan oleh rekan Anda. Lalu, kenapa saat dilakukan penangkapan, Anda dan rekan-rekan Anda tidak ada di lokasi tersebut? Kejadiannya saat itu kami merencanakan untuk menjebak mafia tersebut dengan melakukan operasi narkoba palsu. Namun saat itu masih dalam penyelidikan kepada Polda Jaya untuk melanjutkan aksi tersebut. Baiklah, berdasarkan keterangan dari saksi, saya minta kepada tersangka untuk dibawa ke hadapan sidang untuk diminta penjelasannya. Tugas silakan bawa ke saksi kembali. Saudari Octaviana, karena Anda akan diminta keterangan, maka Anda akan sempat dahulu. Apakah Anda paham? Ulangi perkataan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
dan negara lain dari yang sebenar-benarnya. Berasal dari tersangka. Pada tanggal 23 Oktober sekitar pukul 1 WIB, benarkah bahwa Anda melakukan aksi transaksi jual beli narkoba dengan komplotan mafia narkoba di sebuah gudang narkoba lain? Benar yang mulia. Apakah benar Anda melakukan transaksi tersebut dalam misi yang sudah Anda sepakati dengan saksi utama, yaitu saudari Najwa Salma? Sudah benar yang mulia. Tidak benar. Lalu barang bukti yang berupa ganja itu apa? Padahal dari keterangan saksi tadi saja itu masih dalam tahap persidangan untuk melakukan uji penangkapan. Saudari tersangka, saya tegaskan kepada Anda untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya dalam ruang sidang yang mulia ini. Jangan menodai sumpah yang baru saja Anda lakukan di hadapan saya dan Tuhan. Maaf yang mulia, dia benar saya melakukan misi tersebut. Saya melakukan misi tersebut selesai dari transaksi yang sudah saya lakukan bersama anak saya. Berarti Anda membenarkan dugaan bahwa Anda menjalin kerjasama dengan mafia narkoba tersebut. Baiklah, terbukti jelas bahwa tersangka menjalin kerjasama dengan mafia narkoba tersebut. Pada jaksa ada yang disampaikan? Ada yang mulia. Kami memiliki barang bukti bahwa tersangka menerima uang sebesar 600 sampai 700 juta rupiah per bulannya setelah tersangka menjalin kerjasama dengan mafia narkoba tersebut. Tidak hanya itu, berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh saksi kedua, tersangka diduga terlibat dalam acara pesta narkoba dan ikut mengkonsumsi narkoba bersama beberapa anggota dari mafia tersebut. Dari jaksa, dari dugaan yang Anda berikan terdapat kekeliruan, di mana tersangka bukan menerima uang sebesar 600 sampai 700 juta tersebut per bulannya, tetapi tersangka menerima uang tersebut terhitung dari bulan pertama tersangka menjalin kerjasama dengan sang mafia narkoba tersebut hingga bulan terakhir di mana tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan saksi, tersangka tiap bulan sekali menerima uang secara tunai melalui anggota dari semua mafia narkoba ini. Bahkan saksi kedua melihat tersangka berada di sebuah ladang ganja yang diduga milik tersangka tengah berbicara dengan menerima uang dari komplotan mafia narkoba tersebut. Baik, untuk ladang ganja yang diduga saksi milik dari tersangka merupakan sebuah kekeliruan tadi, karena ladang ganja tersebut bukanlah hak milik dari tersangka dan ia hanya berwenang untuk mengurus dan juga menjalankan perintah yang diberikan oleh mafia narkoba tersebut. Jadi ladang ganja tersebut bukanlah milik tersangka, namun milik mafia narkoba, dan uang yang diterima oleh tersangka adalah uang yang diberikan untuk mengurus ladang ganja tersebut. Para jaksa penuntut hukum dan juga penasihat hukum tersangka, saya minta untuk tenang. Saya mau saksi kedua dihadirkan ke dalam ruang sidang agar lebih jelas semuanya. Petugas, itu saksi kedua ke dalam sidang. Tersangka silakan menceritakan dulu sisa penjelasan. Saudari Aisyah Asnawati sebagai saksi kedua, saudari dalam keadaan baik hari ini? Saya dalam keadaan baik yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 10 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Anda siap? Siap yang mulia. Ulangi perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Berdasar saksi, silahkan dulu. Saudara saksi, bisa Anda sebutkan identitas dan juga pekerjaan Anda? Nama saya Aisyah Asnawati. Saya merupakan seorang pendidik mahasiswa pendidik masa yang sedang dalam tugas untuk mengasuh tentang kasus tentang pelanggaran narkoba. Silakan berikan keterangan dengan sejujurnya tentang keterlibatan Anda sebagai saksi dalam kasus pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh saudari tersangka Octaviana. 2 bulan yang lalu, pada bulan saya dan teman saya menemukan sebuah ladang ganja yang luasnya itu sekitar 30 meter di sebuah kebun liar. Kemudian pada saat itu saya melihat si tersangka dengan kedua orang yang saya duga itu adalah utusan dari mafia narkoba tersebut. Dan mereka sedang berbincang. Saatnya jam ke-9 dimulai. Dari perbincangan yang saya dengar, mereka sedang melakukan
beberapa kali mengambil gambar dan mungkin saja gambar tersebut digunakan untuk sebagai bentuk laporan. Anda memberikan keterangan ke pihak kepolisian dan membuat dugaan untuk mendakwa tersangka bahwa tersangka memiliki ladang ganja sebesar 30 meter persegi. Apakah Anda memiliki barang bukti yang valid akan hal tersebut? Saya memiliki beberapa bukti dan bukti tersebut ada di tangan jaksa penuntut. Silakan tunjukkan Pak Masih. Saudara saksi, bukti pokok bukan merupakan bukti yang valid untuk mendakwa tersangka. Tapi di situ tersangka dalam sebulan berkali-kali mendatangi ladang ganja tersebut. Sebentar saksi. Kalau belum ada pertanyaan jangan dulu dijawab. Biar bisa lebih tenang dalam memberikan jawabannya. Tunggu dulu sampai penasihat hukum selesai memberikan pertanyaannya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Terkait ladang ganja tersebut, bukti foto merupakan bukti yang bukan valid untuk mendakwa tersangka atas kepemilikan lahan tersebut yang mulia. Karena untuk mendakwa pelanggaran narkoba terkait kepemilikan ladang narkoba harus dibuktikan melalui surat tanah untuk memastikan apakah tanah tersebut milik negara atau milik pribadi. Mohon maaf penasihat hukum tersangka, tapi di kawasan ladang tersebut terdapat palang yang bertulisan bahwa tanah itu milik pribadi. Memang palang tersebut bertuliskan tanah milik pribadi, tapi saya memiliki bukti valid berupa surat putusan bahwa tanah tersebut adalah milik negara. Dari tersangka hanya mendapat tugas dan untuk mengelola tanah tersebut dari mafia narkoba. Silakan tunjukkan barang bukti Anda. Baik. Di sini tertera jelas bahwa tersangka bukan pemilik dari tanah tersebut. Mohon izin ya mulia, tapi di sini tersangka juga diduga menghadiri pesta narkoba dan ikut mengonsumsi narkoba berupa sabu-sabu dalam pesta tersebut. Tidak, tapi keterangan yang diberikan kepada saksi kedua merupakan keterangan yang tidak valid. Mohon maaf penasihat hukum 1, tapi semua hal yang berpotensi sebagai barang bukti dapat dihadirkan di persidangan untuk memperkuat dakwaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka. Saksi kedua, apakah Anda melihat secara langsung tersangka mengkonsumsi sabu-sabu dalam pesta narkoba tersebut? Saya melihat tersangka berkumpul dengan sekumpulan orang yang di atas meja itu terdapat mangkuk kecil berisi serbuk putih dan kemudian di sampingnya itu ada alat hisap. Saya melihat tersangka sedang asik berbincang dengan sekumpulan orang tersebut, dengan sekumpulan orang yang sedang menghisap sabu-sabu tersebut. Apakah Anda melihat secara langsung bahwa tersangka menghisap sabu-sabu tersebut? Tidak. Lagi dan lagi bukti yang diberikan seharusnya Anda jangan dapat sebut bahwa dakwaan terhadap tersangka jika Anda tidak memiliki bukti yang valid. Mohon maaf kepada penasihat hukum 1, Anda sejak tadi selalu menyebutkan saksi dengan barang bukti yang tidak valid. Saksi kedua merupakan jurnalis dan kemungkinan terbesar masih berupa barang bukti yang bisa ia berikan hanya foto ataupun rekaman suara. Mohon maaf sebelumnya, saya melakukan ini untuk mengumpulkan informasi untuk membantu mengusut kasus tentang mafia narkoba ini. Saya rasa dengan memberikan kesaksian saya bisa membantu untuk mengusut tuntas kasus mafia narkoba tentang pelanggaran narkoba ini. Saya minta untuk semua pihak tetap tenang dan menyikapi setiap dakwaan dengan kepala dingin. Jangan membuat suasana persidangan ini untuk sering menjatuhkan ke sama lain. Kita di sini untuk memberi jawaban yang benar. Saya ingin memberikan bukti hasil tes tulis tersangka sebagai pembelaan bahwa tersangka tidak terlibat dalam kegiatan konsumsi narkoba. Tes ini dilakukan 3 hari sebelum persidangan berlangsung. Kami tahu dalam kasus seperti ini pasti ada dugaan mengenai konsumsi narkoba yang akan ditujukan kepada tersangka. Baik, silakan bawa barang bukti Anda dan kepada saksi silakan duduk kembali di samping jaksa dan bawa tersangka ke ruang sidang. Baiklah, dengan jelas terbukti bahwa tersangka tidak mengkonsumsi narkoba dan hanya menghadiri pesta tersebut. Kepada jaksa penuntut umum, adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia. Semua dakwaan sudah terjawab satu persatu. Namun di sini tersangka sudah pasti secara terdakwa atas dana kerjasama yang dilakukan dengan seorang mafia narkoba. Pada penasihat hukum, adakah yang ingin Anda sampaikan terkait dakwaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia, kami sudah mendapatkan hak untuk membela dakwaan secara hukum adil untuk diberikan kepada
terhadap tersangka. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, silakan dibacakan surat dakwanya. Terima kasih yang mulia. Saudara Octaviana Ramadhani melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan barang. Dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan bersekongkol dengan organisasi kejahatan narkotika. Pasal 111 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berat yang melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 berupa tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 2. Dalam hal perbuatan menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berat yang melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Baiklah, berdasarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, apakah penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Baiklah, berdasarkan hasil pembacaan tuntutan dan perundingan, kami menetapkan saudara Octaviana Ramadhani sebagai terdakwa dan dinyatakan bersalah, serta dihukum paling singkat 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sekian sidang kasus peredaran dan pemakaian narkoba nomor 200/PID/2023/PN Bekasi. Pengadilan Negeri Bekasi dengan penetapan bahwa saudari Octaviana Ramadhani dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus menjalin kerjasama dengan organisasi terlarang narkotika dan penjual belian narkotika. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.